والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadirkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul junud. Hal, apakah? Huruf istifham digunakan untuk bertanya. Allah bertanya. Biasanya bertanya itu dilontarkan pertanyaan dari yang tidak tahu kepada yang lebih tahu. Tetapi dalam ayat ini maka kita tidak boleh memahaminya seperti itu. Sebab Allah Maha tahu atas segalanya. Dan Allah bertanya dengan kalimat hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya berarti bukan karena pengen tahu. Tapi dia Allah yang ingin menegaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kitanya kan sudah datang kepadamu. Bukan lagi tentang apakah telah datang kepadamu. Apa yang telah datang, apa yang telah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay qad ataka ya Muhammad, sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad, khabarul jumu'il kafirah al-mukadzibah li anbiya'ihim. Ya. Yu'nisu bidzalika yusallihi, thumma bayyinahum faqala fir'aun wa thamud. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah datang kepadamu hadithul junud, cerita, kisah, kabar, apalagi percakapan, hadis. Ya. Tentang apa? Tentang tentara-tentara. Jundun, tentara. Al-junud. Kalau dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa, langsung kisah tentang Musa. Ayat ini hadithul junud Fir'aun, kisah tentang Fir'aun. Fir'aun ini diutus untuk siapa? Atau siapa nabi yang diutus untuknya? Yaitu Nabi Musa. Dan memang kisah Bani Israel, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa adalah kisah yang hampir setiap juz dalam Al-Quran pasti ada. Kisah yang sampai terulang kurang lebih 125 kali. Ya. Dan kalau sudah cerita tentang itu nggak ada yang cuma 1 ayat 2 ayat, pasti panjang ceritanya. Walaupun kadang-kadang potongannya, ya, potongan antara bagaimana ketika sudah di pinggir laut, bagaimana ketika Nabi Musa pergi dari kampungnya, bagaimana kemudian ketika bertemu dengan 2 orang wanita yang pengen ngambil air, ya, dan seterusnya. Tetapi kisah ini adalah kisah yang berulang kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya, Pak?
kisah untuk diulang-ulang disampaikan, sehingga kata para ulama, kita sebagai seorang umat Nabi pun sudah seyogianya menyampaikan kisah tentang Nabi Musa, Bani Israel, tentang Fir'aun, itu juga harus berulang kali kepada anak cucu keturunan kita. Sebab Allah saja menyampaikan kepada nabinya berulang kali, nggak cukup sekali untuk diingatkan terus, karena semua sisi kisahnya dan aspek ceritanya itu pasti punya ibrah, dan keseluruhannya disimpulkan oleh para ulama adalah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menghibur, Pak. Ya, yunisuhu, untuk mendampingi, menemani Nabi, wa yusallihi, untuk menghibur beliau. Ya. Apa yang Allah hendak hibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hendak mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasihnya apa? Wahai Muhammad, Fir'aun itu lebih dahsyat jahatnya dibandingkan hanya dengan Abu Jahal, dibandingkan dengan Abu Lahab, dibandingkan dengan Abu Sufyan. Ya. Fir'aun itu lebih dahsyat kejahatannya. Dia kalau sudah menyiksa, kita tahulah bagaimana prosesnya. Ancamannya adalah menyalib, kemudian mencincang, potong silang, kan begitu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang berkisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa, itu adalah dalam rangka menguatkan bahwa tantangan dakwahmu itu tidak ada apa-apanya, tanda petik, dibandingkan tantangan dakwahnya Nabi Musa. Engkau lisannya fasih, sedangkan Nabi Musa lidahnya cadel. Fisiknya itu tidak terlalu tinggi tapi kekar. Ya. Nabi Musa itu sahabatnya cuma satu, punya sahabat cuma satu, tidak setia lagi. Ya kan? Siapa sahabatnya? Hah? Siapa saudaranya? Siapa sahabatnya? Siapa? Hah? Harun. Ya. Apa yang Nabi Musa titipkan kepada Harun ketika 40 malam beliau dipanggil sama Allah ke Bukit Tua? Harun, titip nih Bani Israel, jangan sampai mereka berpaling lagi. Ini baru selamat mereka nih. Tabiat mereka begitu biasanya, suka lupa. Ya. Banyak ditolong, giliran sudah dapat sesuatunya lupa nanti dia. Jangan sampai mereka berbalik. Dan benar saja, Nabi Musa pulang dari 40 malamnya, Allah undang di Bukit Tua itu, Bilwadi Al-Muqaddasi Tua. Ya. Tiba-tiba pulang Bani Israel menyembah apa, Pak? Menyembah sapi emas. Ya. Jadi satu orang sahabatnya Musa itu pun tidak setia, tidak bisa menangani kaumnya. Wahai Muhammad SAW, sahabatmu itu banyak. Total sahabat Nabi 124.000, Pak. 124.000. Ya. Dengan sebanyak itu setia semua lagi, tanda petik ya. Paling tidak hampir 1% lah. Ya, kecuali beberapa kaum munafikin dan murtadin sebelahnya. Karena di zaman Abu Bakar banyak yang murtad, 40.000 murtad di zaman Abu Bakar itu. Ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Nabi Musa yang jumlah sahabatnya cuma satu, itu juga nggak bisa diandelin. Sahabatmu banyak dan banyak yang bisa diandelin. Yang kaya banyak, yang bisa mendukung dakwahmu. Siapa saja? Ada Abu Bakar, Utsman, Rahman, 10 sahabat Nabi di jamin surga itu. Itu semuanya para saudagar, Zubair, Talha, semua para saudagar semua itu. Ya. Kemudian sahabatmu yang pandai berperang, jago strategi perang banyak. Ya. Engkau didukung oleh keluarga besarmu juga, bahkan yang kafir sekalipun tidak beriman mendukungmu, Abu Thalib. Coba lihat Nabi Musa
Mana kisah keluarganya Pak, dalam Al-Quran? Ada nggak diceritakan? Kecuali cuman satu momentum di mana ketika ibunya melemparkan dia, dimasukkan ke kotak, kemudian dilemparkan ke sungai Nil, kemudian balik lagi, kakaknya meminta, oh sini saya punya kenal seorang ibu yang bisa menyusui dia. Akhirnya dibalikan sama Allah ke ibunya lagi. Setelah disusui, selesai kisahnya. Mana cerita tentang istri Nabi Musa? Ada nggak? Wahai Muhammad, kau punya istri orang yang perempuan yang termasuk paling disegani di Arab saat itu. Sang saudagar kaya raya yang siap mengeluarkan semua hartanya untuk membela dakwah. Dukunganmu banyak, wahai Muhammad SAW. Ya. Sahabat, keluarga, lisan yang fasih. Kemudian musuhnya tidak sejahat Fir'aun lagi. Walaupun Rasulullah SAW menggambarkan Fir'aun hadil ummah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal memang. Jadi kalau mau melihat siapa Fir'aunnya abad 20 ini, siapa kira-kira yang karakternya persis kayak Abu Jahal, dia adalah Fir'aunnya. Ya. Yang model-modelannya macam Abu Jahal ini, Abu Jahal ya, bukan Abu Jaja yang lain, bukan. Ya. Pokoknya Abu Jahal. Nah, siapa yang karakternya kayak dia, itulah Fir'aunnya. Nah, Rasulullah SAW sempat nggak sampai terusir dari kampungnya, takut balik. Ya, Nabi Musa Pak, habis pergi, nggak balik-balik lagi. Gara-gara sempat membunuh orang. Fawakazahu faqadha alaihi, sampai membunuh orang. Ya. Kaumnya ini sudah punya stigma bahwa Nabi Musa adalah pernah membunuh orang. Lihat Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi nabi bahkan tidak pernah minum khamr, gak pernah bunuh orang, gak pernah berzina, gak pernah syirik. Jadi wahai Muhammad SAW, engkau ini mulia. Kisah Musa berulang kali kami sampaikan. Ya. Kalau kita baca di banyak ayat yang terpencar dalam Al-Quran itu, hikmah-hikmahnya tadi. Ya. Allah sedang mencoba menghadirkan satu refleksi. Allah menghadirkan satu refleksi untuk kita coba renungkan perbandingan antara Musa dengan Fir'aunnya, kemudian dengan semua yang ada di sekelilingnya, baik keluarga, kemudian lingkungan, sahabat-sahabatnya, dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang ternyata jauh. Ya. Fir'aun berapa lama Pak usia dakwahnya Nabi Musa? Nah, ada nggak cuma puluhan tahun? Lebih. Ya. Ratusan tahun beliau berdakwah. Berapa banyak umatnya? Tidak banyak. Berapa lama Nabi Muhammad SAW berdakwah? Kalau diangkat sejak menjadi Nabi berapa? Diangkat menjadi umur 40 tahun kan? Wafatnya secara hijriah 62 tahun. Masehinya 63 kurang lebih. 23 tahun berdakwah. Umatnya banyak, luar biasa. Ini keistimewaan beliau yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Rasulullah SAW pernah kemudian terbawa situasi dalam kegundahannya, pernah manusia. Ya, kurang lebih 7 bulan ayat Quran tidak turun. Kemudian mendapatkan cemoohan, wahai Muhammad, kau sedang dilupakan oleh temanmu itu yang pernah datang kepada Musa dulu, namanya Namus Musa. Maksudnya Jibril nggak datang-datang, kau ditinggalin dia. Ya. Allah langsung turunkan surat Al-Duha dan Al-Nashr sekaligus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu sama sekali. Jawab mereka. Ya. Ketika Rasulullah SAW bingung, ya, di Mekah tempat tanda petik berlindungnya sudah tidak ada. Amul Huzn, tahun kesedihan, istrinya wafat, pamannya wafat. Beliau pergi ke negeri orang mencari suaka perlindungan, tempat baru untuk berdakwah yang mungkin lebih potensial. Pergi ke Taif, sampai sana dilemparin batu, diusir, berdarah-darah, pulang lagi. Masuk rumah yang terbayang wajah Khadijah, yang biasanya kalau dalam kesulitan kegundahan Khadijah langsung menyambutnya, meneramkannya. Ini Khadijah nggak ada. Disampaikan dalam riwayatnya apa? Beliau masuk, terbayanglah semua sisi rumahnya tentang wajahnya Siti Khadijah. Dukungan sudah tidak ada. Allah kemudian panggil, ya, diundang langsung untuk menerima perintah salat Isra Mi'raj. Panggilan Pak. Nabi dipanggil langsung, dan satu-satunya titik kesamaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa adalah Allah memanggil Nabi Muhammad dan memanggil Nabi Musa langsung.
Sebutannya apa? Nada. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Allah memanggil Musa dan Allah memanggil Nabi Muhammad tidak? Ya. Sehingga azan itu disebut sebagai nida, panggilan. Ya. Dalam semua kegundahan, kegelisahan, bagaimana Nabi Musa berdakwah menghadapi Fir'aun dengan semua simbol kebengisannya, dengan semua simbol kediktatorannya, Allah menyebut sebagai innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah, berangkat menuju Fir'aun, berikan nasihat kepada dia, dia sudah sangat melampaui batas. Tapi ya Rabb, bagaimana saya? Ya idhaba anta. Kalau gitu ente pergilah sama Harun itu. Ya berdua. Faqula lahu qala layyina, udah ngomong baik-baik aja buat Fir'aun itu. Tapi ya Rabb, Rabbi shrah li sadri, tenangkan dadaku ini. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bikin lidahku enggak keluh ya Rabb, sebab aku ini cadel. Ngomong sama penguasa, orang diktator, tapi cadel mungkin akan diremehin, Pak. Sedangkan Rasulullah SAW tidak punya itu semua. Allah berikan kepada beliau, subhanallah, ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan tanda petik ciptaan dari sisi fisiknya, wajahnya, tinggi badannya, posturnya dan seterusnya. Tapi sebagai manusia, utusan Allah yang beban dakwah berat luar biasa, Allah menenteramkan beliau dengan apa? Dengan memanggilnya. Sehingga muslimin wa iyyakum bittaqwallah. Ayat ini pun untuk kita jamaah sekalian. Kalau kita mengingat semua kisah tentang Musa, tentang Fir'aun, tentang Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan antara keduanya adalah idnada rabbuhu, Allah memanggil mereka berdua. Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan, beliau memang kekasih Allah, tapi di mana ceritanya Allah langsung memanggil Nabi Ibrahim? Sedangkan yang disebut sebagai kalimullah adalah Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah. Ketika datang perintah sholat, Nabi Muhammad SAW diskusinya dengan siapa, Pak? Dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nabi Musa juga. Ya. Sehingga dalam sebagian penjelasan para ulama, kalau kita mendapatkan kegelisahan, kegundahan, apalagi kisahnya tentang ujian Ashabul Ukhdud yang diuji oleh Allah dalam konteks keteguhan tauhidnya, imannya dan seterusnya, disiksa luar biasa. Ashabul Ukhdud menceritakan tentang proses penyiksaan sampai berujung kepada kematian, dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba Allah menghadirkan, mengingatkan Nabi SAW lagi tentang kisah Nabi Musa yang mendapatkan tantangan berupa rezim otoriternya Fir'aun saat itu, makin drop lagi. Kemudian saat kondisi Nabi dalam kondisi yang sudah diboikot 3 tahun, ditinggal oleh istrinya, oleh pamannya, diusir dari Taif, ya, datang ke Mekah tidak ada tempat perlindungan. Bagaimana caranya? Sementara perintah hijrah belum datang, mau hijrah belum diperintahkan, bingung mau kemana, Pak? Dalam konteks begitulah kita diingatkan oleh Allah, kalau sudah bingung mau kemana, penuhi panggilan Allah dan undangan Allah. Di mana panggilan Allah, Pak? 5 kali sehari Allah panggil kita. Kenapa Nabi Musa menggenapkannya 40 malam, 40 hari 40 malam? Ini menjadi angka yang seringkali para ulama kita salaf mengingatkan. Kalau ingin mendapatkan segala keterkejutan dan segala keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga sholat 40 hari 40 malam. Setelah itu siap-siap mendapatkan keterkejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang guru kami di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, beliau mufti Diyar Masriyah, mufti Mesir, Republik Mesir saat itu, sekarang sudah tidak lagi. Beliau memberikan satu pesan luar biasa, ya. Kalau Anda ingin mendapatkan kelapangan rezeki, keterkejutan dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya apa? Membaca ayat 24 surat Al-Qasas. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca berapa kali? 40 kali setiap hari. Kemudian baca apa lagi? Alam nashrah laka sadrak 100 kali setiap hari. Perhatikan 2 ayat ya, Pak. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini kisahnya kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Silakan cek. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa. Ya.
Kemudian alam nasyrah laka sadrak dibaca 100 kali. Konteks ayatnya apa? Saat Nabi dalam kondisi gundah gelisah, malaikat Jibril tidak turun selama 7 bulan. Beliau mendapatkan cemoohan dari orang-orang Quraisy. Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Gelisah beliau. Wahyu nggak turun 7 bulan. Biasanya ada masalah langsung turun, ada masalah Allah jawab, ada masalah bilang qul wa Muhammad ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun qul ya ahlal kitab ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas. Tiba-tiba 7 bulan tidak datang wahyu. Dalam kegundahan itulah ayat yang Allah turunkan, salah satunya adalah setelah Ad-Duha alam nasyrah. Sehingga kata beliau, di balik 2 doa atau 2 ayat itu, 1 surat alam nasyrah 100 kali setiap hari, kemudian baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Al-Qasas ayat 24, baca 40 kali sehari. Maka siap-siap rasakan apa yang Allah berikan keterkejutan yang buat kita. Ini disampaikan oleh beliau merujuk kepada kitab-kitab salaf, ya. Silahkan dicek tentang Mufti Diyar Misriyah Syekh Ali Jum'ah, ya hafizahullah taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna hal ataka hadisul junud yang pertama. Yang kedua, yang menarik, Allah tidak mengatakan hal ataka hadisul Fir'aun langsung, Pak. Tapi hal ataka hadisul junud, baru Fir'auna wa Tsamud. Junud ini adalah tentara-tentara. Fir'aun dan Tsamud, ya, simbol kediktatoran dan kejahatan manusia atau umat atau kaum. Samud ini orang atau kaum, Pak? Kaum atau orang? Kaum. Dalam surat Al-Fajr, ya, Allah menyebut 'Ad, kemudian Fir'auna, kemudian Samud. 'Ad kaum, Samud kaum, Fir'aun cuma seorang diri. Tapi kalau kita sebut Fir'aun seorang diri, kalau kita mau jujur, Fir'aun itu sebuah sistem sebenarnya. Simbol sistem. Karena siapapun namanya yang berkuasa dengan segala kediktatoran di Mesir saat itu, Mesir kuno disebut dengan Fir'aun. Makanya rajanya Mesir di zaman Nabi Yusuf disebut dengan Fir'aun. Rajanya Mesir di zaman Nabi Musa namanya juga sama-sama sebutannya Fir'aun. Ada yang namanya Ramses II gitu kan, yang di zaman Nabi Musa. Tapi semua disebut Fir'aun. Jadi sistem sebenarnya. Kaum dia, bukan seorang diri yang berdiri. Nah, sehingga ketika Allah menyebut Fir'aun dan Tsamud, Allah mendahulukan kata junudnya, tentaranya, dibandingkan Fir'aun dan Tsamudnya. Apa maknanya, Pak? Sistem diktator itu bersembunyi di balik kekuatan militer. Ya. Raja-raja yang jahat, raja-raja yang bengis, raja-raja yang diktator itu hanya berani karena mendapatkan sokongan al-junud, yaitu kekuatan militer dan persenjataan. Coba lihat Bashar Assad sekarang, kemana dia? Kabur. Kenapa bisa kabur, Pak? Karena tidak ada lagi yang bisa membackup dia, kekuatan militernya. Pergi dia menyelamatkan diri. Ya. Ketika dulu misalnya di Yaman, sama. Bagaimana kejadian di Tunisia? Sama. Bagaimana kejadian di Mesir? Sama. Bagaimana sekarang di Israel? Sama juga. Goncangnya Netanyahu ini setelah ributnya dengan jenderalnya dia sendiri. Ya, jenderal bilang, udah nggak usah lanjutin perang. Kata dia, lanjutin aja. Berantem mereka berdua sekarang. Di demo sama warganya sendiri. Jadi simbol-simbol diktator itu ternyata backupnya adalah, kata Al-Quran, hadithul junudnya dulu. Ada backup persenjataan, backup militer, backup kekuatan fisik yang bisa kemudian menghadirkan teror kepada para juru-juru dakwah. Tapi lihatlah Nabi Musa SAW. Ada nggak Pak kekuatan militernya dia, persenjataannya? Modalnya nggak ada. Allah cuma bilang berangkat aja udah. Kan dia pernah jadi orang tua asuhmu, mana tahu ya bisa tersentuh lah. Rasulullah SAW pernah gak disuruh berdakwah kepada orang tua asuhnya? Gak pernah. Lebih beban mana Pak kira-kira? Berdakwah kepada orang tua asuh sendiri yang ngasuh dari kecil.
Abu Jahal pernah ngasuh Nabi nggak? Nggak. Abu Lahab pernah ngasuh Nabi nggak? Enggak. Abu Sufyan pernah ngasuh Nabi nggak? Enggak. Ya. Siapa lagi? Ya, misalnya Utbah bin Rabi'ah pernah ngasuh Nabi nggak? Enggak. Al-Mughirah, ya, pernah ngasuh Nabi nggak? Enggak. Jadi Rasul ini dakwahnya sebenarnya tidak ada beban masa lalu. Orang baik, dikenal dengan semua kejujurannya, amanahnya, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Tapi Musa alaihissalam disuruh berdakwah, sementara image-nya orang yang akan didakwahi sudah tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh, satu, pernah bunuh orang. Yang kedua adalah yang didakwahi adalah orang tua asuhnya sendiri. Ya, ini bebannya luar biasa. Tapi Allah Ta'ala bilang, idhab, berangkat aja udah, berangkat, jalanin aja udah. Dakwah memang begitu. Ya. Samperin kata Allah. Namanya dakwah samperin. Kalau ngajak dari jauh teriak-teriak, tapi kalau ngajaknya dari dekat enak kita bisik-bisiknya, ya kan? Makanya dakwah itu nyamperin. Ya. Bisa jadi ada orang-orang yang bisa nyamperin kita ke masjid, Pak, dengerin kajian. Kalau kita nggak nyamperin mereka, bisa jadi pintu dakwah ini atau pintu hidayah tidak sampai kepada mereka. Ada yang mungkin ngupingnya dari rumah, kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh tahu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat datang ke sana tuh dia tahu, dia nguntit, Pak. Dari belakang jadi nguntit. Nabi lagi ngomong apa di dalam Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam, beliau dengerin di luar. Makanya sejak saat itu disebut Abu Jahal, bukan Abul Hakam lagi. Dulunya bapak yang segala hikmah dia punya, bijak sekali. Orang Arab Quraisy dulu kalau ada apa-apa bertanya kepada Abu Jahal, namanya Abul Hakam. Ini langsung disebut Abu Jahal, bapaknya simbol semua kebodohan. Ente dengerin pengajian Nabi, ente sampai datang ke sono, ente ngupingin juga, hidayah nggak datang juga. Kan Abu Jahal yang begini. Tapi memang kudu disamperin bisa jadi. Nabi nyamperinnya pakai doa, ya Allah, berikan hidayahmu kepada salah satu di antara dua Umar. Yang satu Umarnya adalah Abu Jahal, yang satu Umarnya Umar bin Khattab. Ya Allah, ridhonya kepada Umar bin Khattab. Sampai beberapa sahabat sampai mengatakan, ya Rasulullah, jangankan Umar, untanya aja nggak akan masuk Islam katanya. Ya, ini mustahil lah kalau ada Umar atau Abu Jahal masuk Islam, itu mustahil, nggak mungkin. Tapi doain aja. Ya. Nah ini perkara tentang idhab. Mau nggak kita berangkat? Mau nggak kita kemudian berjalan? Kita mau mengingatkan orang, mengingatkan mungkin pasangan, mengingatkan mungkin anak, mungkin mengingatkan orang tua, mungkin mengingatkan kerabat, mungkin mengingatkan ipar dan seterusnya. Idhab, berangkat aja. Ya. Perkara diterima atau enggak, nggak usah pikirin sekarang. Ya. Doa sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan ya Rabb kau lapangkan hatiku, engkau mudahkan urusanku, engkau tidak keluhkan lisanku, yang penting mereka bisa paham apa yang aku sampaikan. Dah, itu aja lah. Ya. Nah, Rasulullah SAW diingatkan tentang itu. Ya. Sehingga Allah mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Sama, Pak. Berdakwah itu yang paling penting lapang hati. Kalau dakwah baperan, susah dakwah ini. Ya. Datang pengajian, kemudian yang datang cuma satu orang, baper, besok kagak mau ngisi lagi, kagak mau ngaji lagi, mau ngajar lagi. Ya siapa lagi yang mau ngajar kalau begitu? Ya. Saya pernah, ya dengan izin Allah, memang disitulah kita kemudian mendapatkan hikmah luar biasa. Pengajian sore, Ahad sore, ba'da asar. Ya, itu yang datang cuma 2 orang, ibu-ibu. Dua-duanya apa? Nyewa angkot, Pak. Itu kalau kita enggak langsung baperan, langsung merasa percuma ngajar, waktu buang-buang dan seterusnya, ini pasti berpengaruh kepada mereka. Ya. Padahal dengan segala pengorbanannya mereka udah siap datang, udah pada sepuh, nyewa angkot, walaupun cuma berdua isinya. Subhanallah. Ya. Sebab naik ojek kan susah juga, berdua boncengan mau udah sepuh begitu. Gimana cara boncengnya? Ya. Akhirnya apa? Naik angkot mereka. Bagaimana ketika Ustaz kami dulu berdakwah di pedalaman Riau, di daerah perkebunan sawit dan seterusnya. Beliau bilang, saya samperin ke PTPN itu yang perkebunan kelapa sawit, naik mobil yang double cabin itu, bani besar banget itu. Ya mau nggak mau dia kata beliau. Ya bukan mewah-mewah, emang medannya susah. Naik mobil Agya kayak saya nyangkut entar begitu kan. Buang begitu kan jalannya. Sampai di dalam, Pak.
di musolanya cuma 1 orang. Bayangkan, udah dari Pekanbaru ke sana bensinnya sendiri, ya, pulang pun nggak dikasih apa-apa, gitu. Kemudian datang 1 orang. Wah, luar biasa itu. Kita di sini nggak ada apa-apanya. Tapi itu beliau lakoni sekian tahun. Sampai ada satu grup pengajian khusus di perkebunan kelapa sawit itu, 2-3 orang terus bertambah, pelan-pelan. Jalan aja kata Allah, pergi aja. Ya. Sehingga kalau orang yang kemudian berkaitan dengan junud, ya, tentara Allah, kira-kira dibandingkan dengan tentara mereka, lebih dahsyat mana? Tentara Allah. Kenapa kemudian dalam ayat ini juga Allah singgung tentang tentara dan kekuasaan, tentang persenjataan dan militer? Sebab Dzunnuwas pun sama. Kisah Ashabul Ukhdud ini, Dzunnuwas melibatkan siapa, Pak? Melibatkan unsur kekuatan persenjataan dia. Sehingga dia bisa menghukum mati, membakar hidup-hidup 70.000 orang. Kalau bukan ditakut-takutin, kalau bukan diintimidasi, kalau bukan dengan persekusi, kalau bukan dengan diancam-ancam, diseret-seret, kekuatan apa yang bisa membawa itu semua? Kalau bukan kekuatan simbol diktator itu. Nah, usina wa iyyakum. Sehingga Allah mengatakan semua simbol diktator itu, hadithul junud, adalah karena mereka berlindung kepada unsur junud. Ada simbol militer di sana. Ya, kita tidak sebut tentang mereknya di misalnya TNI, tidak, tetapi siapapun, baik Fir'aun, baik Dzunnuwas, baik kemudian hari ini di Suriah Bashar Assad, baik kemudian di Israel dan seterusnya, semua simbol kezaliman karena punya backing kekuatan persenjataan. Satu. Yang kedua, ya, Allah mengatakan hadithul junud Fir'aun wa Tsamud. Kenapa Allah sebut Fir'aun dan kenapa Allah sebut Tsamud, Pak? Karena 2 kisah ini adalah 2 kisah yang paling terkenal. Satu, kaum Tsamud ini adalah kaumnya orang Arab dulu. Mereka tinggal di Jazirah Arab. Dan secara turun-temurun kisah itu sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Ibaratnya kalau orang Minang, siapa yang nggak tahu kisah Malin Kundang, kira-kira gitu, ya. Jadi sudah menjadi kisah apa itu? Cerita-cerita orang tua itu apa namanya? Legenda. Tahu boleh legenda kan palsu gitu ya? Apa kira-kira cerita benar tapi riwayat itu dari orang tua ke orang tua terus begitu, turun-temurun sanadnya. Dan itu nyambung terus, Pak. Makanya Allah hadirkan kisah yang paling dekat dengan mereka. Ya. Sama kayak orang Mesir. Orang Mesir itu satu-satunya surat yang paling disukai sama orang Mesir adalah surat Yusuf, Pak. Kenapa? Karena surat Yusuf menceritain tentang Mesir secara utuh. Nyeritain tentang Nabi Yusuf secara utuh, dari awal dia mimpi sampai kemudian jadi raja, dikumpulkan semua sama bapaknya dan saudara-saudaranya, dikatakan inilah takwil ru'ya, takwil mimpimu selama ini. Maka orang Mesir itu paling suka dengan surat Yusuf. Berbicara tentang penjaranya Mesir juga diceritakan di situ dan seterusnya. Tentang gandumnya Mesir, tentang keringnya, kemaraunya Mesir diceritakan semua. Ya. Makanya kalau misalnya orang Arab tidak tahu tentang kisah Tsamud dan tidak mengambil ibrah tentang kisah Tsamud, mereka seperti bukan orang Arab gitu. Bukan orang Quraisy saat itu, sehingga Allah hadirkan kisah Tsamud untuk mengingatkan mereka kembali bahwa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tsamud pun sekarang sudah tidak ada. Fir'aun, kenapa Fir'aun? Sebab Fir'aun ini kisah yang ada di semua kitab samawi, Pak. Dahsyat. Taurat nyeritain Fir'aun, Injil nyeritain Fir'aun, Al-Quran nyeritain Fir'aun. Ini Fir'aun viral di mana-mana dia. Ya, bukan cuma di Instagram, tapi di Taurat, kemudian di Injil, di Al-Quran. Semua ahli kitab itu paham cerita tentang Fir'aun semua itu. Ya. Berarti Allah menghadirkan kisah yang sebenarnya relate dengan mereka, sangat dekat dengan mereka kisah itu. Yang semuanya, kata Imam Qurtubi, sudah Allah binasakan. Apa maksudnya? Silahkan pelajari tentang semua kisah orang-orang yang diktator dan melampaui batas, yang kezaliman sudah sampai puncak ubun-ubun, kira-kira begitu. Perhatikan kisah mereka semua. Kemana mereka hari ini? Adakah yang abadi dengan kezalimannya? Adakah yang kekal dengan kejahatannya?
Adakah kejahatannya menyelamatkan usianya? Adakah kejahatannya menunda kemudian kematiannya? Ternyata semua pun berakhir kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sama, yaitu mati. Wahai Muhammad SAW, tenang saja. Ujungnya juga Abu Jahal mati. Ujungnya Abu Lahab juga mati. Nggak usah dimasukin hati, udah. Apapun kejahatan yang mereka lakukan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Rabb, apapun yang kau halangi tidak akan yang dapat menimpaku. Apapun yang akan kau berikan tidak akan satupun yang bisa menghalanginya. Dan apapun yang kau sudah takdirkan tidak ada satupun yang bisa menolak. Dan jalan aja, Pak. Ya. Ada satu kisah usina wa iyyakum. Ya, semoga bukan riya atau apapun itu. Tahadus bin ni'mah. Satu kesempatan saya datang ke satu tempat, kurang lebih jam 11 malam. Datang ke sana, kemudian baru datanglah orang yang kemudian dengan pakaian yang menyeramkan, kira-kira begitu. Tampilannya menyeramkan. Dia tanya, ngapain lo kesini? Silaturahim bang. Mau lama mau sebentar lo kesini? Mau lama bang, boleh-boleh, saya bilang gitu. Masuk bro, masuk saya bang. Masuk, ngobrol. Itu di rumahnya, wah masya Allah, dindingnya tuh full dengan gambar-gambar yang luar biasa. Ya. Sampai kemudian jam 1:30 pagi, selesai diskusi, ngobrol dan seterusnya. Pulang-pulang dia nangis peluk saya. Yang awalnya nyeremin dan seterusnya, pulang-pulang nangis peluk saya. Ada saksinya sampai hari ini juga. Ya. Orang yang nemenin saya ini awalnya nggak nyangka. Kata dia, saya kira saat kita bakal diusir saat ini. Ternyata betah. Saya dibikinin kopi. Ustaz mau kopi lagi nggak? Boleh, saya bilang. Kopi pahit ya. Bikinin kopi pahit. Ini bukan berarti minta dibikin kopi pahit ya, bukan ya Pak ya. Maksudnya dibikin kopi pahit. Ya. Sampai ya Allah, rumah beliau tidak berfloor sama sekali, tanah liat aja. Ya. Kemudian disediain bangku rewak gitu, yang kayu udah rapuh. Duduk di situ. Ngobrol, cuma didengarkan curhatannya, kemudian kita sampaikan apa kira-kira sedikit, bukan nasihat tapi ya sedikit apa advice atau saran dan seterusnya. Pada akhirnya demi Allah dia peluk saya nangis 1:30 itu. Ya untung bukan bisikin minjem duit enggak, ya, tapi betul-betul nangis gitu. Hati yang ibaratnya apa? Sangar, ternyata wajah sangar, hati Hello Kitty, kan begitu kira-kira Pak. Ternyata ada sosok begitu. Siapa salah satunya? Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang mulia, yang garangnya luar biasa. Yang kalau beliau masuk kota Mekah itu, beliau sambil gendong singa yang habis dibunuh sama dia tarung sama singa, menang Pak. Tarung sama harimau, menang dia. Dia bawa harimau itu di pundak dia, dibawa masuk Mekah itu. Kalau udah Umar keluar dari Mekah itu pasti pulangnya bawa harimau digendong sama dia. Itu udah hafal orang Arab itu. Saking luar biasa Sayyidina Umar. Yang sangar, yang garang, yang pernah menampar adiknya sendiri yang perempuan sampai sobek bagian pipinya ini, yang dia bergulat, dia kunci suami adiknya, ada iparnya sendiri. Ya. Ujungnya apa? Bertekuk lutut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sudah nangis luar biasa nangisannya itu. Sayyidina Umar. Berkah apa itu Pak? Berkah dakwah. Yang sangar jadi, siapa yang dulu leher beton itu namanya? Mike Tyson. Mike Tyson. Ya, masya Allah. Kita lihat videonya hari ini itu. Saya masih paling ingat pas lagi beliau gigit kupingnya Holyfield apa? Evander Holyfield ya. Itu giginya sampai putus itu. Sekali gigit putus, masya Allah katanya. Itu saya waktu SD itu video-videonya. Hari ini kalau kita videonya, masya Allah, salat ya. Dulu semua khamr, minuman keras biasa dia minum, sekarang udah ditinggalkan semuanya. Ya, yang sangar tiba-tiba jadi murah senyum, luar biasa. Berkah apa? Hidayah dan dakwah. Tapi saya selalu bertanya, kenapa Allah nggak sampai ngasih hidayah kepada Fir'aun? Kenapa Allah tidak sampai memberikan hidayah kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab yang pamannya sendiri, semua yang jahat-jahat dari sama Nabi? Tapi sebagian ada. Abu Sufyan, dia yang merancang perang Khandaq, mengumpulkan 10.000 pasukan.
Ya, 4.000 dari Mekah, 6.000 dari sekitar Madinah. Dia konsolidasikan 10.000, kemudian mengepung Madinah menghadapi Nabi. Tapi Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Kenapa Firaun yang kisahnya banyak dalam Al-Quran Allah tidak sampai berikan hidayah kepada dia? Apa pertanyaannya? Apa kira-kira jawabannya? Dalam surat An-Nazi'at Allah sudah memberikan simbol bahwa Firaun itu kesalahan totalnya adalah idza ila fir'auna innahu tagha. Dia sudah tagha, sudah melampaui batas. Ya, melampaui batas dari semuanya. Termasuk puncaknya dia melampaui batas adalah mengaku Tuhan. Kalau sudah sombong, merasa lebih daripada yang lain, disitulah hadir yang namanya apa? Murka Allah, sebab kesombongan adalah pakaian selendangnya Allah. Abu Jahal sombong, Abu Lahab sombong. Apa makna sombong? Merendahkan orang. Abu Lahab pernah merendahkan Nabi? Pernah. Itu udah, kalian gak usah kesini, Muhammad itu gila dia, belum sembuh dia lagi sakit, habis stres dia ditinggalin istrinya, stres dia begini seterusnya, merendahkan orang. Tapi Abu Sufyan menarik, tidak ada satupun kata sombongnya, tidak pernah merendahkan Rasul. Memang benci saja terhadap ajarannya, karena dia seorang tokoh, ada gengsinya kalau masuk Islam, karena dia sebagai tokoh. Tal bagaimana yang lainnya? Di sisi lain, ya, dia tidak ada permusuhan yang nyata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namrud melampaui batas, sampai kemudian juga mengaku sebagai Tuhan. Ya. Dzunnuwas melampaui batas, Bashar Asad melampaui batas. Tahun 2012 ada seorang warga Syria yang datang ke Mesir, dia cerita kejadian-kejadian pembantaian mereka. Bashar Asad itu sudah membantai 1 juta orang Syria, dibunuh sama dia, melampaui batas dari angka pembunuhan. Di Gaza belum sampai 1 juta bahkan bilangannya. Ya. Asad sudah 1 juta lebih orang Syria dibunuh. Salah satunya Pak, cara menyiksanya Pak. 2012 itu cerita orang Syria ke Mesir. Cerita apa? Ada satu rumah, isinya adalah seorang ibu dengan 4 orang anak masih kecil-kecil. Sang ibu kemudian ditodong senjata, kemudian dikasih pilihan, mau mengucapkan kalimat la ilaha illa bashar atau tidak. Harusnya la ilaha illallah. Todongannya apa? Ucapkan la ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan selain bashar. Bayangkan. Dan itu lagi-lagi melibatkan unsur senjata tadi. Kalau dia menolak, dan ini saksinya mengatakan apa? Satu persatu anaknya dibunuh di depan ibunya. Anak yang pertama dibunuh, mau nggak? Nggak mau. Anak kedua dibunuh. Ayo la ilaha illa bashar, nggak mau. Anak ketiga dibunuh, sampai anak keempat dibunuh. Kemudian terakhir ibunya diapain? Dikubur hidup-hidup, ditimpain pasir begitu, kemudian dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Melampaui batas, melampaui batas. Maka saksikan, pegang kata-kata saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu kepada sunnah Quran ini, ya, Bashar Asad tidak akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah sampai mengatakan diri sebagai Tuhan. Iblis terlaknat, dapat hidayah enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah sombong, merendahkan Adam. Kesombongan menolak kebenaran, kesombongan merendahkan orang, apalagi sampai mengaku sebagai Tuhan. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. Maka kalau kita masih mau mendapatkan hidayah dari orang-orang yang menyampaikan dakwahnya kepada kita, kalau kita memposisikan diri bukan sebagai yang juru dakwah yang mengajak, tapi kita sebagai yang diajak, maka usinasi wa iyyakum, jangan sampai ada karakter Firaun dan Tsamud dalam diri kita, yaitu apa? Melampaui batas sampai sombong menggunakan pakaian atau selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, azabtu, pasti saya azab dia. Kalau diazab kira-kira dapat hidayah apa? Bukan. Itu udah janji Allah. Ya, al-kibru ridai faman yunazi'uni fi azabtuhu. Kesombongan adalah selendangku, dan siapa yang mencoba memakainya, maka saya pasti azab dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun wa Tsamud. Berikutnya adalah, balil ladzina kafaru fi takdzib.
Ay min haula'i alladziina la yu'minuuna bika fi takdzib. Sebab mereka adalah kufur. Ya, orang-orang yang kafir itu yang tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur sebab apa? Fi takdzib kadabi man qablahum. Mereka persis seperti orang sebelum mereka, yaitu siapa? Ashabul Ukhdud. Fir'aun, Tsamud itu treknya sama dengan treknya Nuwas. Kebengisannya, kediktatorannya, kejahatannya disebabkan karena jalur kekuasaan sama, jalur peradaban fisik yang dikejarnya, bukan peradaban SDM-nya atau manusianya. Maka wahai Muhammad SAW, dakwahmu adalah dakwah untuk SDM. Akhlaknya, akidahnya benahi, kemudian ibadahnya tuntun, kemudian akhlaknya hiasi. Ya, ini 3 prinsip ya dalam berdakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya benahi, kemudian ibadahnya tuntun, dan akhlaknya hiasi. Inilah kesempurnaan agama kita. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini semua yang tidak ada pada Fir'aun, Samud dan Nuwas dalam kisah Ashabul Ukhdud, dan kita berada insyaallah di jalur atau treknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.